Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Dan pada video kali ini saya akan membahas laporan penelitian dan plagiasi. Yang pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen. Yang kedua, komponen laporan penelitian R&D, dan komponen laporan penelitian deskriptif, dan komponen laporan penelitian korelasi, dan yang selanjutnya komponen laporan penelitian PTK, dan komponen laporan penelitian kepustakaan, dan komponen laporan penelitian mix, dan cara melakukan cek plagiasi karya tulis ilmiah dan prapase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Komponen awal yaitu lembaran judul, pengesahan pembimbing, pengesahan penguji sidang, surat pernyataan abstrak. Abstrak sendiri merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang judul permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan dan hasil temuan penelitian dan rekomendasi. Yang selanjutnya kata pengantar yang merupakan ungkapan terima kasih dan apresiasi peneliti. Yang selanjutnya daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Komponen utamanya pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang penelitian dan analisis masalah dan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan hipotesis dan definisi operasional secara garis besar. Dan bab 2 yaitu tinjauan pustaka merupakan bagian yang pijakan awal secara teoritis bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi kriteria akademis yang didukung penelitian terdahulu yang relevan. Dan pada bab 3 yaitu metode penelitian yang menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dan bagian yang dimuat dalam bab ini yaitu rancangan penelitian, populasi, sampel, instrumen, dan pengumpulan data, dan teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan yang memuat hasil dari pengolahan analisis data, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, dan selanjutnya itu referensi. Contohnya dalam penelitian yang dilakukan WH tahun 2017 tentang penerapan metode eksperimen pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep tekanan di SMP Negeri 2 Bubon Aceh Barat, skripsi prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri. Yang kedua yaitu komponen laporan penelitian R&D. Komponen laporan penelitian R&D yang pertama yaitu judul, nota dinas, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas dan persembahan, halaman moto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Dan komponen utama terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan selanjutnya itu referensi. Contohnya komponen dari penelitian R&D ini dapat diambil dari skripsi M. Zulfar tahun 2020 yaitu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA program studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang ketiga yaitu komponen laporan penelitian deskriptif. Komponen laporan deskriptif terdiri dari komponen awal yang terdiri dari abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Dan komponen utamanya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi
penelitian, dan bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu referensi. Contoh komponen penelitian ini dapat diambil dari skripsi yang ditulis oleh Khairul Razikin tahun 2020, yaitu identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamno, skripsi prodi pendidikan fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Rarini. Yang keempat yaitu komponen laporan penelitian korelasi. Komponen awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, persetujuan pembimbing, surat pernyataan, surat perjanjian, moto dan persembahan, abstrak dan kata pengantar. Komponen utama terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 hasil penelitian. Bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir referensi. Contohnya dapat diambil dari skripsi Nur Faisah, hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo, skripsi tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Yang selanjutnya komponen laporan penelitian PTK. Komponen awal terdiri dari sampul, halaman judul, halaman persembahan nota dinas, halaman pengesahan abstrak dan halaman orisinalitas dan peneliti dan halaman moto, halaman persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Dan komponen utama yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 yaitu hasil penelitian dan saran, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu referensi. Contohnya diambil dari skripsi Arifin Dwi Putra tahun 2020, yaitu tentang peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa tema 6 dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAN, Student Team Achievement Division. Kelas 5 SD SDB 1 Sumber Agung, skripsi jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah Keguruan IAIN Metro Lampung. Yang selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian kepustakaan. Komponen awal yaitu berisi halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Dan komponen utama terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori. Yang ketiga yaitu bab metodologi penelitian, bab 4 yaitu hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir referensi. Contohnya pada komponen penelitian dapat diambil dari skripsi Chris Hajo, analisis pengaruh model pembelajaran Proudhan Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kepang tahun 2021. Komponen laporan penelitian mix. Yang pertama, komponen awal yang terdiri dari halaman judul, nota dinas, pengesahan orisinalitas, persembahan, halaman moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan juga lampiran. Dan pada komponen utama terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 yaitu hasil penelitian dan saran. Dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu referensi. Contoh pada komponen penelitian ini dapat diambil dari skripsi Rika Rahmadanti, analisis miskonsepsi fisika dengan software diagnostic test dilengkapi Strength of Response Index pada siswa kelas 10 Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi. Program Studi Tradis Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang selanjutnya itu cara melakukan cek plagiasi pada karya ilmiah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010, plagiasi merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh suatu dan mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah dan pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jenis plagiasi yaitu plagiarisme kata demi kata atau penulis menggunakan kata-kata penulis lain yang persis tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme atau atas sumber yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Yang selanjutnya plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya yang sebenarnya merupakan karya tulis dari karya orang lain. Yang selanjutnya self plagiarism, yaitu penulis mempublikasikan satu artikel atau lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah orang lain. Cara untuk menceknya yaitu menggunakan Turnitin, yaitu buka webnya yaitu www.turnitin.com dan klik login, kemudian buat akun untuk student dan masukkan kelas ID dan juga email dan password untuk membuat akun. Klik class name, masukkan submission title dengan judul skripsi dan nama mahasiswa. Klik close from this computer, cari file dan klik open, tunggu sampai selesai, tunggu proses pengecekan kurang lebih 1 jam. Untuk mencek hasil klik class name, hasil pengecekan plagiasi dilihat kolom similarity, dan untuk detail kalimat yang enggak plagiasi, klik hasil presentasi. Apabila plagiasi lebih dari 25%, maka perbaikan kalimat yang dianggap perbaiki kalimat yang dianggap plagiasi. Cara cek plagiasi dengan FlexScan dirancang untuk pendidikan dan bisnis. Caranya cukup mudah, yaitu masuk ke situs flexscan.com dan daftar untuk login ke situs. Bisa menggunakan email, upload file skripsi dengan format Microsoft Word atau PDF, atau kamu bisa copy paste skripsi kamu ke dalam kotak teks yang tersedia di FlexScan. Dan setelah dipindai nantinya akan muncul laporan presentasi teks yang plagiat. Berikut unsur apa saja yang plagiat tersebut, dan di situs FlexScan juga sudah ada penanda warna yang berbeda untuk menunjukkan hasil file yang kamu pindai. Yang selanjutnya prapase untuk menghindari plagiasi karya tulis ilmiah. Prapase yaitu pengungkapan ide gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud dan makna ide gagasan dengan tepat dan menyebutkan sumbernya. Tujuan prase yaitu membantu memahami materi dan memberitahu pembaca bahwa Anda telah memproses informasi dan memahaminya, dapat memastikan bahwa teks sesuai dengan tema yang ditulis. Dan teknik dalam membuat prapase yaitu menggunakan kata sinonim pada semua kata yang tidak umum digunakan dalam karangan asli, dan mengubah struktur dari kalimat, yaitu mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif dan sebaliknya, dan mengurangi
anak-anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimaknai kembali oleh penulis, dan mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diuraikan oleh penulis asli. Langkah-langkahnya melakukan prafase yaitu membaca naskah asli yang akan dikutip secara keseluruhan dan catat ide gagasan dari naskah tersebut beserta kalimat inti yang tepat dalam naskah asli, dan bandingkan parafase yang telah dibuat dengan naskah asli dan menggunakan kata dan diksi sinonim, dan mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya, dan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dan jangan menggunakan tanda kutip pada prafase. Contoh prafase itu kalimat aslinya, internet mampu membawa orang berkeliling ke tempat-tempat yang bahkan tidak dapat mereka kunjungi, termasuk laut yang paling dalam dan luar angkasa. Hasil prafase yaitu melalui internet semua orang dapat berkeliling kemanapun tanpa terkecuali, termasuk laut dalam dan luar angkasa. Mungkin hanya sekian penjelasan pada materi ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.